Suara kamunya nggak ada itu belum dinyalakan. Cek cek. Sudah ada? Iya ada, Oke. ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Lengkong, Ibu Endah Nurani SSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana SMA Negeri 1 Lengkong. Yang saya hormati jajaran Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Lengkong. Tapi tadi udah lah. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Lengkong, Ibu Endah Nurani SSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana GPS 8 SMA Negeri 1 Lengkong. Yang saya hormati jajaran Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Lengkong dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Baik, yang pertama ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana SMA Negeri 1 Lengkong, yaitu Kang Resal Alparega Putra. Kepada Kang Resal Alparega Putra dipersilahkan. Cek. 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 Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Lengkong, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Lengkong, yang saya hormati para jajaran panitia. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul ataupun menyaksikan acara technical meeting ini secara daring. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik, selamat datang kepada semuanya, para pembimbing dari setiap sekolahnya ataupun para peserta yang telah hadir di live streaming YouTube yaitu pada acara technical meeting GPS 8 ini. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Nantinya akan ada pembacaan juklak juknis dari setiap mata perlombaannya. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu ataupun para peserta, nanti dipersilahkan bertanya di link di YouTube yang sudah disebarkan, linknya di pamflet utama GPS 8. Untuk memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Resel telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita memulai ke juklak juknis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desep Ardiansah. Saya selaku Master of Ceremony akan menemani technical meeting hari ini dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja kita ke pemaparan juklak juknis yang pertama, yaitu mewarnai tingkat MAUD. Kepada panitia mewarnai tingkat MAUD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Dasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Silpa Yulstari, perwakilan panitia mewarnai tingkat PAUD. Izin membacakan juklak juknis perlombaan mewarnai tingkat PAUD.
Mana ya? Ya, Bu. Silahkan panitia tingkat PAUD lanjutkan. Baik, Juklak Juknis perlombaan mewarnai tingkat PAUD. Gak ada. Baik, Juklak Juknis perlombaan mewarnai tingkat PAUD. Yang pertama ada tata tertib. Poin A, peserta bersifat individu, tercatat sebagai siswa-siswi PAUD. Poin B, peserta wajib melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan oleh panitia. Poin C, peserta wajib mengikuti instruksi atau arahan dari pembawa acara. Poin D, peserta tidak diperbolehkan dibantu orang lain, baik peserta lain maupun supporter saat pelaksanaan berlangsung. Ketentuan. Poin A, peserta wajib membayar uang pendaftaran sebesar 25.000. Poin B, pendaftaran dibuka dimulai dari pelaksanaan technical meeting. Poin C, waktu pengerjaan selama 1 jam. Poin D, gambar dan kertas gambar disediakan oleh panitia lomba. Poin E, media mewarnai disediakan oleh peserta masing-masing. Poin F, media pewarnaan menggunakan krayon. Poin G, peserta membawa alas atau meja gambarnya masing-masing. Poin H, peserta tidak boleh meninggalkan tempat lomba saat perlombaan berlangsung, kecuali ke toilet. Poin I, setelah waktu pengerjaan selesai, silahkan letakkan gambar di tempat duduknya masing-masing. Poin J, seluruh peserta wajib merapikan alat mewarnainya setelah lomba selesai. Poin K, peserta yang melanggar aturan dan tata tertib akan diberi peringatan atau bahkan langsung didiskualifikasi. Yang terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, mungkin sekian Juklak Juknis dari perlombaan mewarnai tingkat PAUD. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tesil Pak Ayu telah membacakan Juklak Juknisnya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Cek. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan di live chat.
Untuk usia, bertanya. Pertanyaan, boleh lanjut tadi? Iya. Kata-kata. Jawab langsung. Maaf. Ada dari Langsung jawab. Cek. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Ain Nurfalah. Katanya, maaf untuk usia dibagi kelompok tidak. Silahkan untuk Teh Silpa menjawab pertanyaan dari Ibu Ain. Saya ulangi pertanyaannya. Untuk Cek. Sebentar, Teh Silpa, saya ulangi pertanyaannya. Maaf untuk usia dibagi kelompok tidak. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. untuk usia tidak dibagi kelompok, jadi bebas. Sudah, Teh Silpa? Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Silpa. Apakah Ibu Ai sudah terjawab? Silakan untuk menulis di kolom chat. Untuk yang kedua ada pertanyaan dari Bunda Hajik. Kalau usia gimana katanya? Teh Silpa. Untuk usia tidak dibatasi. Boleh mengirimkan asal siswa-siswi PAUD. Tidak dibatasi. Oke, apakah Bunda Hajik sudah terjawab pertanyaan dari usia? Silahkan untuk menuliskan di kolom live chat. Jika sudah terjawab, silahkan untuk menuliskan di live chat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi seputar Juklak dan Juknis mewarnai tingkat PAUD? Baik Bu, sama-sama. Baik, apakah ada yang ditanyain lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ainur Pala. Biasanya usia dibagi kelompok 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun karena beda usia, beda kemampuan. Bagaimana sih, Pak? Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ai. Bagaimana Teh Silpa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu menjawab dari pertanyaan dari Ibu Ain Nurfalah. Pertanyaannya biasanya usia dibagi kelompok 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Ya, betul sekali. Kemarin itu dulu kita menggunakan caranya seperti itu ya. Tapi untuk sekarang kita mencoba dengan membagi kategorinya hanya untuk
tidak melihat usia, tapi tingkat TK dan PAUD saja begitu ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, mewarnai selanjutnya, kalau ini dianggap misalnya ada beberapa kendala atau atau ketidakpuasan misalnya, nanti kita akan perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya. Untuk sementara sekarang kita mencoba teknisnya seperti itu, jadi kita hanya membagi kategori PAUD dan TK. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari beberapa kegiatan yang lalu dan juga mungkin ada perubahan ini menjadi lebih baik. Begitu ya Bu yang diharapkan. Kami tunggu partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Ai, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Ibu? Silakan untuk mengetik di live chat. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tiga pertanyaan. Oke, baik Bu, sama-sama. Baik, sepertinya untuk pertanyaan sudah dicukupkan. Kita lanjut ke juklak juknis yang kedua, yaitu mewarnai tingkat TK. Kepada panitia, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amanda Rizkia Putri sebagai panitia mewarnai tingkat TK. Untuk juklas juknisnya, persyaratan peserta. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti tata tertib dan ketentuan dalam lomba mewarnai. Yang kedua, peserta bersifat individu dan tercatat sebagai siswa-siswi aktif TK atau RA. Yang ketiga, peserta wajib melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan oleh panitia. Yang keempat, tiap sekolah diperkenankan mendaftarkan lebih dari satu peserta. Yang kelima, peserta harus datang 15 menit sebelum lomba dimulai. Yang keenam, peserta membawa meja gambar sendiri. Yang ketujuh, peserta membawa peralatan mewarnai sendiri. Dan yang kedelapan, peserta wajib mengikuti instruksi, arahan, dan pembawa acara. Yang kesembilan, setiap peserta menggunakan seragam sekolah ciri khas dari TK atau RA masing-masing. Ketentuan perlombaan. Yang pertama, waktu pengerjaan paling lama 1 jam. Yang kedua, media tulis yang digunakan pensil warna dengan 12 warna. Yang ketiga, peserta tidak boleh meninggalkan lokasi saat perlombaan berlangsung kecuali ke toilet. Yang keempat, peserta tidak diperbolehkan dibantu guru maupun pendamping saat pelaksanaan lomba berlangsung. Yang kelima, seluruh peserta wajib merapikan alat mewarnainya setelah lomba selesai. Yang keenam, selama lomba berlangsung, nomor peserta wajib digunakan sebagai identitas. Yang ketujuh, dewan juri terdiri atas 3 orang. Dan yang kedelapan, pengumuman pemenang akan diberitahukan setelah pelaksanaan lomba selesai. Yang kesembilan, keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama itu teknik mewarnai, kedua keindahan, ketiga kerapian, dan keempat kesesuaian warna. Mungkin udah untuk juklas juknis mewarnai TK. Baik, terima kasih pada Teh Amanda Rizkia telah memaparkan juklas juknisnya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan untuk mengetik di live chat.
Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa Milati Azka. Untuk pensil warnanya apa boleh pakai krayon? Silakan untuk menjawab Teh Amanda. Baik, karena di Juklas Juknis sudah tertera bahwa pensil warna itu dengan 12 warna tidak diperkenankan untuk memakai krayon. Baik, apakah sudah terjawab, Ibu Anissa? Untuk pertanyaan saya batasi yaitu satu juklak juknis 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Yang kedua, ada pertanyaan lagi dari Bunda Hajik. Pendaftaran pas hari H bisa gak? Silahkan Teh Amanda untuk menjawab. Pas hari H daftarnya bisa gak? Lama Bu, soalnya di ronton gitu. Oh iya. Baik, untuk terakhir pendaftarannya itu sampai hari Jumat. Oh, iya. Nanti untuk infonya bisa lewat WA dulu. Atau daftarnya lewat WA. Baik Bu. Oh iya. Baik, apakah Ibu Bunda Hajik telah terjawab pertanyaannya? Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi seputar juklak juknis mewarnai tingkat TK? Dipersilakan untuk mengetik di live chat. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika ingin bertanya, silahkan untuk mengetik di live chat. Tidak ada. Baik, sepertinya tidak ada. Kita cukupkan saja untuk juklak juknis mewarnai tingkat PAUD dan tingkat TK. Terima kasih kepada Teh Silpa dan Teh Amanda. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan dan pemaparan juklak juknis solo vokal. Kepada panitia yang bersangkutan dipersilakan.
Halo, cek cek. Mungkin baik. Terima kasih untuk waktunya. Cek 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 cek. Lanjut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandi Hermawan. Di sini saya sebagai panitia dari solo vokal sekaligus koordinator. Di sini saya akan membacakan juklat juknis dari solo vokal. Tetapi sebelum ke pembacaan juklat juknis, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu karena jumlah peserta yang daftar kurang dari target, jadi panitia memutuskan ada penambahan untuk lagu wajib putra maupun putri, dan kejuaraannya juga jadinya disatukan antara putra dan putri. Jadi kejuaraannya itu disatukan antara putra dan putri. Kalau kemarin itu dipisah, sekarang karena yang daftar kurang dari target, jadi kejuaraannya itu disatukan antara putra dan putri. Seperti itu. Dan untuk lagu wajibnya yang ditambahkan yaitu ada 3 lagu, jadinya menjadi 4 lagu dari lagu wajib. Silahkan dipilih untuk lagu wajibnya. Yang pertama ada Cinta Karena Cinta, Judika. Yang kedua Harmoni dari Marcel. Yang ketiga Simfoni Keindahan dari Once. Dan keempat ada Bidadari Tak Bersayap, Andi. Dan untuk putrinya yaitu yang pertama dari Sang Dewi dari Liodra, kedua Cinta dan Rahasia Yura Yunita, dan ketiga Cinta Terbaik dari Cassandra, dan yang keempat Tetap Dalam Jiwa Isyana. Seperti itu. Sebelum ke juklat juknis, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari lagu yang ditambahkan ini. Silahkan. Baik, dipersilakan untuk menanyakan lagu untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Baik, apakah ada yang menanyakan seputar lagu? Oke, ini ada pertanyaan dari Harmoni Putih Biru. Untuk pengiring gimana? Boleh diiringi atau menggunakan minus one? Silakan Kang Nandi untuk menjawab. Boleh pakai pengiring. Untuk pengiring itu bebas ya, mau minus one maupun memakai pengiring seperti itu. Baik, apakah terjawab pertanyaan dari Harmoni Putih Biru? Silakan mengetik di live chat. Tulisannya boleh. Dan kayak ini sepeda masuk aja chatnya ke limitnya.
Silakan sebelum ke teknis ada yang mau ditanyakan dulu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Harmoni Putih Biru. Apakah ada babak final atau langsung diambil juara? Silakan Kang Yundi untuk menjawab. Baik, untuk itu kita ada kejuaraannya, ada finalnya. Jadi di babak penyisihan itu menyanyikan satu lagu wajib, dan setelah babak penyisihan diambil 3 orang untuk babak final. Seperti itu. Diambil 1, 2, dan 3 dan menyanyikan satu lagu pilihan. Jadi diambil 3 orang setelah babak penyisihan tersebut untuk melanjutkan ke babak final. Baik, apakah terjawab pertanyaan dari Harmoni Putih Biru? Beres. Lanjut. Pertanyaan lagi seputar lagu. Baik Kang Nandi, silahkan untuk melanjutkan pemaparan juklak juknisnya. Dipersilakan. Baik, ketentuan umum. Pertama, peserta terdaftar sebagai siswa-siswi SMP atau MTS derajat kelas 7 sampai 9. Kedua, lomba ini terdiri dari babak penyisihan dan babak final. Dan yang ketiga, pada babak penyisihan, peserta hanya menyanyikan satu lagu wajib. Keempat, setelah babak penyisihan, diambil 3 orang untuk babak final. Dan kelima, jika peserta masuk ke babak final, peserta menyanyikan satu lagu pilihan. Yang keenam, pelaksanaan lomba pada tanggal 18 September 2023, peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Yang kedelapan, setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta, putra maupun putri. Dan yang kesembilan, peserta wajib membayar 35.000 per orang sebagai uang pendaftaran. Dan yang ke-10, uang pendaftaran yang sudah diberikan kepada panitia tidak dapat diambil kembali. Untuk ketentuan khususnya, Dewan Juri terdiri dari 3 orang. Pemenang lomba ditentukan oleh hasil sidang Dewan Juri. Yang ketiga, keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu. Yang keempat, pemenang lomba terdiri dari juara 1, 2, dan 3, putra maupun putri. Karena ini sudah diganti ya. Jadi disatukan kejuaraannya putra maupun putri. Dan yang kelima, syarat dan ketentuan lomba solo vokal ini berlaku bagi semua peserta dan wajib dipatuhi bersama. Untuk lagu wajib putra karena ditambahkan menjadi lagu wajib putra. Yang pertama ada Cinta Karena Cinta Judika. Yang kedua ada Harmoni dari Marcel. Yang ketiga Simponi Keindahan Once. Dan yang keempat Bidadari Tak Bersayap Anji. Untuk lagu pilihan putra, yang pertama Anmes Bisa Tanpamu, yang kedua Langit Abu-Abu, yang ketiga Rizky Febian Cuek. Dan untuk lagu wajib putri itu juga ditambah menjadi 4 lagu. Yang pertama ada Sang Dewi dari Liodra, yang kedua Cinta dan Rahasia Yurat Yunita, yang ketiga Cinta Terbaik dari Cassandra, dan 4 Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Saraswati. Untuk lagu pilihan putri, yang pertama ada Mahalini Sial, yang kedua Maudy Ayunda Mengejar Mimpi, dan yang ketiga Keisha Baitul Wanita Ilmu Islam. Untuk kriteria penilaian solo vokal sudah dicantumkan ya. Yang pertama ada improvisasi, yang kedua ekspresi, yang ketiga pembawaan, keempat penguasaan panggung, kelima artikulasi, dan yang keenam adalah tempo.
Baik, mungkin cukup sekian dari Juklat Juknis Slow Vokal. Silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk bertanya, untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan nampaknya dari Harmoni Putih Biru. Apakah bebas atau menyanyikan lagi lagu wajib? Untuk babak final menyanyikan satu lagu wajib dan juga menyanyikan satu lagu pilihan seperti itu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, apakah terjawab pertanyaan dari Harmoni Putih Biru? Silahkan jika ada yang ditanyakan lagi untuk mengetik di live chat. Jadi Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Harmoni Putih Biru. Pelaksanaannya jam berapa? Silakan Kang Nadi untuk dijawab. Untuk pelaksanaannya mungkin di hari Senin ya, atau tanggal 18 September. Dan untuk jam atau waktunya mungkin jam 8 atau jam 9 seperti itu. Jam 8 peserta sudah di SMA Negeri 1 Lengkong. Untuk mulainya yaitu jam 9. Baik, apakah terjawab? Kurang lihat. Baik, untuk pertanyaan 2 menit lagi ya. Oh, ini Kang Nandi ada pertanyaan lagi. Masih dari Harmoni Putih Biru. Peserta apa diperbolehkan bernyanyi sambil bermain alat musik sendiri? Silakan Kang Nandi. Untuk itu kita bebas ya, mau misalkan peserta bernyanyi sambil bermain musik boleh. Jadi tidak dibatasi mau seperti apa. Oke, baik, apakah sudah terjawab?
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, karena waktunya sudah habis, dicukupkan untuk pertanyaan dan pemaparan jumlah juknis. Terima kasih tadi telah melakukan jumlah juknis Solopokan. Selanjutnya yaitu pemaparan jumlah juknis dari LCC. Kepada panitia LCC dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya dari koordinator perlombaan Lomba Cerdas Cermat akan menyampaikan juklak juknis perlombaan Lomba Cerdas Cermat. Untuk yang pertama, petunjuk pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat. Peserta merupakan siswa-siswi SMP, MTS, SLTP sederajat. Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 regu. 3. Setiap regu beranggotakan 3 orang. Materi lomba meliputi pelajaran pengetahuan umum, MIPA, sosial, dan keagamaan. Biaya pendaftaran sebesar 30.000 per regu. Pemenang akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta wajib datang tepat waktu. Peserta wajib menggunakan seragam dengan ciri khas sekolah masing-masing. Peserta tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung dan semacamnya. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan didiskualifikasi. Pemenang Lomba Cerdas Cermat terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Petunjuk teknis Lomba Cerdas Cermat. Yang pertama, babak penyisihan. Teknis penyisihan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Yang kedua, setiap regu menyediakan 1 HP untuk menjawab soal. Peserta akan diberikan 30 soal pilihan ganda. Skor pada babak ini ditentukan dari aplikasi Kahoot. Pada babak ini akan diambil 3 regu dengan skor tertinggi untuk masuk ke babak final. Selanjutnya, babak final sesi 1. Pada babak ini terdiri dari 3 regu. Pada babak ini akan menggunakan sistem bel. Setiap regu akan memilih amplop yang berisi 10 pertanyaan dengan soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Jika menjawab benar, maka akan mendapat skor 100, dan jika tidak menjawab atau jawaban salah, tidak mendapatkan skor. Soal yang tidak terjawab atau jawaban salah akan dilempar ke tim lawan, dan jika jawaban benar akan mendapatkan skor 50. Sesi kedua, pada babak ini merupakan babak rebutan. Peserta akan diberikan soal sebanyak 20, pilihan ganda dan jawaban singkat. Jika jawaban benar akan mendapat skor 100, dan jika jawaban salah, skor akan dikurangi 50. Jika tidak bisa menjawab, soal akan dilempar ke tim lawan. Selanjutnya, sesi ketiga, pada babak ini merupakan babak bonus. Peserta akan diberikan soal sebanyak 10, benar atau salah, dan jawaban singkat. Jika jawaban benar akan mendapatkan skor 100, dan jika jawaban salah, skor akan dikurangi 100. Selanjutnya, ketentuan lomba. Penentuan juara berdasarkan urutan skor. Soal hanya akan dibacakan sekali oleh pembaca. Pada babak final, waktu untuk menjawab soal dihitung setelah soal selesai dibacakan. Apabila ada penonton yang memberitahu jawaban, maka soal dianulir dan diganti dengan soal lainnya yang ditentukan juri. Apabila ada guru pendamping atau penonton yang melakukan kecurangan, maka juri berhak untuk mendiskualifikasi regu atas persetujuan panitia. Apabila ada akhir yang sama, mungkin itu saja dari panitia LCC. Baik, apakah ada pertanyaan seputar juklak juknis LCC? Dipersilahkan untuk mengetik di live chat.
Baik, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Kak Dasep. Silahkan dilanjut. Oke, baik Kang, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rama telah memaparkan juklak juknis LCC-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke pemaparan juklak juknis yang selanjutnya, yaitu PMR. Dipersilakan untuk panitia PMR untuk memaparkan juklak juknisnya. Cek, ada suaranya nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf selaku panitia PMR 2023. Izin menyampaikan juklak juknis perlombaan. Yang pertama, petunjuk pelaksanaan lomba ketangkasan kepalang merahan SMA Negeri 1 Lengkong. Ketentuan umum. 1. Peserta adalah anggota PMR tingkat wira perwakilan unit PMR sekolah. 2. Peserta diharuskan datang 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Peserta diwajibkan melaksanakan daftar ulang sebelum acara dimulai. 4. Peserta tidak diperbolehkan memasuki arena lomba sebelum dipanggil. 5. Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi saat perlombaan berlangsung. 6. Tidak diperbolehkan mengganggu peserta lain ketika acara berlangsung. 7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi perlombaan sebelum perlombaan selesai. 8. Peserta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan lokasi perlombaan. 9. Peserta lomba dilarang merusak fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. 10. Peserta lomba tidak boleh membuat keributan antar sesama anggota PMR. 11. Peserta tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan berbagai benda berbahaya lainnya yang melanggar hukum. 12. Segala bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi. 13. Peserta akan didiskualifikasi jika melakukan kecurangan dalam keanggotaan dan melanggar peraturan perlombaan yang telah ditetapkan oleh panitia. 14. Seluruh peserta memakai pakaian PDL dan juga syal. Tata tertib perlombaan atau ketentuan lomba. Poin pertama, pada saat pemanggilan nomor, peserta harus segera memasuki area perlombaan. Apabila setelah 3 kali pemanggilan nomor, peserta yang dipanggil tidak hadir, maka peserta tersebut akan mengikuti lomba di akhir. Poin kedua, waktu dimulai ketika ada aba-aba hitungan 3, 2, 1 mulai. Poin 3, waktu dimulai dan dihentikan oleh tim kiper apabila ada aba-aba tandu siap atau selesai. Poin selanjutnya, sistem lomba berbentuk sistem grup. Poin selanjutnya, setiap sekolah tidak dibatasi untuk mengirimkan delegasi, maksimal jumlah peserta 60. Kategori lomba dilombakan putra, peserta perlombaan terdiri dari Bayuan Wira atau 1 orang laki-laki. Tata tertib atau ketentuan lomba. Durasi waktu yang diberikan adalah putra 8 menit. Peralatan dan perlengkapan, bambu panjang ukuran 225 cm berjumlah 2 buah, bambu pendek ukuran 60 cm berjumlah 2 buah, tali tandu atau tali plusik 25 meter atau lebih. Kain tela 3 buah terpisah. Simpul yang digunakan. Simpul jangkar 9 simpul jangkar, 2 di luar dan 7 di dalam. Simpul pangkal minimal terdapat 4 simpul. Simpul mati minimal terdapat 4 simpul. Simpul silang 8 buah simpul ditumpang. Tata tertib atau ketentuan lomba. 1. Jarak pegangan tandu 25 sampai dengan 30 cm diukur dari bambu ke bambu. Jarak penyangga tandu 5 sampai dengan 7 cm diukur dari bambu ke bambu. Lilitan dan belitan masing-masing 3 atau 4 buah. Jarak antar simpul
Simpul jangkar dibuat profesional dengan memperhatikan aspek kesimetrisan berbentuk tanduk. Sisa tali dibuat lilitan. Peserta memakai PDL atau pakaian dinas lapangan beserta atributnya atau shawl. Peserta wajib memakai sepatu. Peserta wajib membawa peralatan tandu masing-masing. Panitia tidak menyediakan. Poin penilaian. Ada beberapa aspek penilaian terdiri dari kekuatan, kerapihan, dan juga ketepatan. Nah, jika ada waktu yang sama, maka akan dinilai dengan kecepatan. Mungkin itu juknis tentang perlombaan PMR. Bila ada yang dipertanyakan, boleh di kolom chat. Baik, jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk mengetik di live chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Sandi Kanda. Pas dimulai mitelanya di badan atau bisa langsung diamparkan, Kak? Silahkan Kang Yusuf untuk bisa menjawab. Halo, baik, izin menjawab. Untuk kain metela dipasang di badan. Baik, apakah terjawab, Kak Sandi? Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sandi. Waktu 7 menit dong 8 menit biasanya untuk putri. Oke, izin menjawab. Karena ini juknis langsung dari pihak PMI-nya, kami tidak bisa merubah juknis tersebut. Karena pihak PMI meminta juknis yang dikirimkan oleh mereka untuk tidak bisa diganggu gugat. Baik, apakah terjawab pertanyaan dari Kak Sandi? Ini ada pertanyaan lagi Kang Yusuf dari Kak Andita Lestari. Jam berapa mulai perlombaannya, Kak? Oke, untuk perlombaan dimulai dari jam 8 ataupun jam 9. Jam 8 diharuskan peserta sudah ada di sekolah atau di tempat perlombaan. Jadi nanti setelah datang ke sekolah langsung daftar ulang kepada pihak panitia. Jadi jam 8 harus sudah di sekolah standby. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sandi. Untuk mainnya, 1 kali main penyisihan lalu dipinalkan. Bagaimana? Oke, kita melihat dulu dari peserta. Jika peserta lebih dari 20, maka akan di babak penyisihan. Jika kurang dari 20, maka akan 1 kali pertandingan. Untuk sistem mainnya nanti diinformasikan kembali sekitar hari Sabtu
Jadi hari H-2 sebelum perlombaan pendaftaran sudah ditutup dan peserta jika lebih dari 20 maka akan sistem penyisihan lalu dipinalkan. Nah, jika dari kurang 20 peserta maka akan 1 kali pertandingan saja. Langsung diambil 3 besar. Bagaimana Kak Sandi? Apakah sudah terjawab? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada tambahan kembali dari perlombaan PMR. Jika peserta lebih dari 60, maka akan ada tambahan juara. Kalau ada peserta mencapai 60, maka akan ada tambahan juara. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk info lebih lanjutnya boleh nanti ditanyakan langsung saja pada di grup peserta. Mungkin karena teknik ini dibatas, pertanyaannya boleh nanti setelah teknik ini dipertanyakan di grup peserta. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh kita sharing-sharing di grup peserta. Oke, baik, mungkin dicukupkan saja untuk pemaparan Juklak-Juknis PMR. Selanjutnya yaitu pemaparan Juklak-Juknis Olimpiade. Kepada panitia dipersilahkan. Baik. Tes, ada nggak? Iya, ada nggak? Ah. Tes. Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanaya Danindra. Di sini saya dari Panitia Olimpiade Mata Pelajaran IPA IPS Matematika tingkat SMP, MTS, dan SLTP sederajat. Izinkan saya membacakan juklas-juklis perlombaan Olimpiade. Ketentuan pendaftaran. Yang pertama, peserta merupakan siswa tingkat SMP atau MTS. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran. Yang keempat, melakukan registrasi ulang sebelum pelaksanaan lomba.
Tata tertib pelaksanaan lomba. Yang pertama, hadir 30 menit sebelum tes dimulai. Yang kedua, tidak mendapatkan waktu tambahan bagi yang terlambat hadir. Yang ketiga, menggunakan seragam sekolah masing-masing. Yang keempat, menggunakan ID card atau kartu peserta dari panitia. Yang kelima, menempati tempat duduk sesuai dengan nomor masing-masing. Yang keenam, tidak diperkenankan membawa buku catatan, alat hitung, alat komunikasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, soal berbentuk pilihan ganda, jumlah 50 soal, waktu 120 menit atau 2 jam. Penghitungan skor. Benar skor 4, salah skor -1, kosong atau tidak dijawab skornya 0. Yang kedelapan, dilarang diskusi dan kerjasama dengan peserta lain. Yang kesembilan, jika akan keluar ruangan, minta izin terlebih dahulu kepada pengawas tes. Yang ke-10, menaati peraturan perlombaan. Yang ke-11, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk biaya pendaftaran, 35.000 setiap peserta. Jadwal pendaftaran tanggal 10 sampai dengan 15 September 2023. Dicukupkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, jika ada yang ditanyakan, silakan untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan seputar Juklak Juknis Olimpiade? Gak ada, Kang. Gak ada, Kang. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan saja ke Adasep. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan seputar Juklak Juknis Olimpiade. Terima kasih Teh Dwi Tanaya telah memaparkan Juklak Juknis Olimpiadenya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan Juklak Juknis Azan. Kepada panitia dipersilakan. Baik, cek. Ada. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ivan Pamungkas, perwakilan dari Panitia Perlombaan Azan. Izin untuk membacakan juklak dan juknis lomba azan kategori SMP, MTS, SLTP sederajat. Adapun untuk ketentuan umum peserta perlombaan, waktu pendaftaran mulai tanggal 11 September 2023. Peserta lomba dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Pendaftaran dilakukan melalui link yang telah disediakan pada poster perlombaan azan tersendiri. Untuk pembayaran dilakukan pada saat daftar ulang. Batas pendaftaran sampai tanggal 18 September 2023. Adapun untuk ketentuan peserta lomba, peserta perorangan putra. Tiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu perwakilan. Peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta tampil sesuai nomor urut yang sudah ditentukan pada saat daftar ulang. Peserta sudah berada di lokasi 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta yang belum hadir pada pemanggilan pertama atau setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta yang bersangkutan diletakkan di akhir. Apabila pemanggilan pada urutan terakhir belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Azan yang dikumandangkan adalah azan subuh. Nada lagu yang dipakai bebas sesuai dengan kemampuan peserta. Apabila salah, maka tidak ada pengulangan. Waktu tampil maksimal 7 menit. Cukup sekian dari pemaparan juklak dan juknis perlombaan azan. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan seputar juklak juknis azan, silahkan untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, apakah ada pertanyaan seputar juklak juknis azan? Dipersilahkan untuk mempertanyakan di live chat. Mungkin tidak ada. Jika tidak ada, akan dilanjutkan ke juklak juknis selanjutnya.
tengah. Lanjut Kang. Kang lanjut. Baik, dicukupkan untuk pemaparan juklak dan juknis azan. Terima kasih Kang Wipan telah memaparkan juklak juknis azan. Selanjutnya yaitu pemaparan juklak juknis tari tunggal. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Dasep. Udah ada suaranya belum? Ada. Terima kasih Kang Dasep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Lestari. Saya perwakilan dari Panitia Tari Tunggal. Langsung saja saya bacakan juklak juknis Tari Tunggal. Yang pertama, peserta terdiri dari 1 orang putra atau putri. Yang kedua, kategori tingkat SD atau MI sederajat. Yang ketiga, peserta menyajikan tari tradisional bebas atau bukan modern. Yang keempat, durasi waktu 3 menit. Yang kelima, peserta wajib hadir pada saat technical meeting. Yang keenam, apabila peserta tidak hadir, dianggap menyetujui seluruh ketentuan lomba. Yang ketujuh, peserta yang sudah waktunya tampil, apabila tidak hadir pada 3 kali pemanggilan, didiskualifikasi. Yang kedelapan, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak. Yang kesembilan, pendaftaran dibuka dimulai dari surat edaran disebar sampai tanggal 16 September jam 12 waktu Indonesia Barat. Yang ke-10, slot pendaftaran terbatas hanya untuk 20 peserta. Yang ke-11, pendaftaran akan ditutup apabila telah mencapai batas maksimal. Mungkin sekian juklak juknis tari tunggal. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Henda Setiawan. Kalau campuran tari tradisional dan modern gimana Kak? Atau harus pure tari tradisional? Silahkan Teh Eka untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab. Dikarenakan di dalam juklak juknisnya tercantum peserta menyajikan tari tradisional, berarti itu harus pure tradisional, Pak. Terima kasih. Baik, apakah terjawab Bapak Henda Setiawan? Coba lihat sayang. Betul, Pak. Hari Selasa.
Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Listianur. Pendaftarannya langsung kemana Kak untuk tari tradisional? Baik, untuk pendaftaran tari tradisional bisa di-list dulu lewat WhatsApp. Untuk pendaftaran ulang bisa pada hari H atau pada hari Selasa nanti. Baik, apakah terjawab pertanyaan dari Kak Lisdanur? Sama-sama, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi seputar juklak juknis tari tunggal? Kang Dasep, Iya teh, kenapa? untuk minimal durasi waktu minimal 3 menit, bisa maksimalnya 5 menit, Pak. Apakah terjawab, Pak? Kang Dasep, ada tambahan ya? Iya, dipersilahkan. Untuk biaya pendaftarannya itu 35.000, bisa dibayarkan pada saat pendaftaran ulang di hari Selasa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akan dicukupkan. Kakak. Sekali lagi, untuk pendaftarannya bisa ada di kontak person yang ada di pamflet ya. Itu bisa langsung di chat. Nanti saya listkan. Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi seputar juklak juknis tari tunggal?
Lanjut, Kang. Salah balanya. Baik, dicukupkan. Terima kasih Teh Eka telah memaparkan Juklak Juknis Tari Tunggal. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Mobile Legends. Dipersilakan untuk panitia Mobile Legends. Tes, tes. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Ramadan dari perwakilan Panitia Mobile Legends. Di sini saya akan menyampaikan Juklak Juknis pertandingan Mobile Legends. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para guru ataupun para peserta yang telah hadir dalam kegiatan Technical Meeting GPS 8. Baik, selanjutnya saya akan bacakan Juklak Juknis pertandingan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan. Pertandingan Mobile Legends ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023. Akan tetapi, untuk tanggal 16 sampai dengan 17 itu dilaksanakan secara online, dan untuk hari terakhir yaitu tanggal 18 baru dilaksanakan secara offline di gedung SMA Negeri 1 Lengkong. Untuk waktunya mulai dari pukul 7.30 sampai dengan selesai. Yang kedua, syarat dan ketentuan. 1. Setiap tim beranggota 5 orang dan 1 orang cadangan. 2. Pemain diwajibkan menjunjung tinggi sportivitas. 3. Setiap tim diwajibkan hadir 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Jika tidak hadir lebih dari 10 menit, maka akan didiskualifikasi. Yang ketiga, teknis pelaksanaan. 1. Kompetisi Mobile Legends ini menggunakan sistem knockout. Terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final. Babak penyisihan hanya melakukan 2 kali match dan semifinal juga sama melakukan 2 poin kemenangan. Dan untuk pertandingan final baru melaksanakan pertandingan yaitu 3 poin kemenangan. Yang keempat, peraturan perlombaan. 1. Dilarang berkata kasar. 2. Dilarang menggunakan cheat. 3. Wajib mute in game. 4. Jika terjadi masalah atau lag, silakan angkat tangan. Mungkin itu saja dari Juklak Juknis dari pertandingan Mobile Legends. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengetik di live chat. Terima kasih. Salah iya. Beresin udah deh.
Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Fauzan Aditya. Kak, mainnya di rumah masing-masing bukan? Silakan Oke, Kak. izin menjawab. Untuk pertandingan yang dilakukan secara online itu bebas, kalian mau main dimanapun. Ya. Apakah terjawab Kak Fauzan? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi kan Asep? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan. Terima kasih Kang Raka telah memaparkan juklak dan juknis seputar Mobile Legends-nya. Sama-sama Kang. Baik, itulah tadi rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Pemaparan juklak juknis Mobile Legends adalah pemaparan yang terakhir. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Seperti yang sudah berkon dari awal sampai akhir, saya Dasep Ardiansa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu On cam dulu semua ya. Semua on cam dulu, kita foto bersama dulu. Mangga silakan siapa yang mau ngambil gambar. Pakai snipping tool aja. Silahkan yang belum on cam dihidupkan kameranya. Sudah. Bentar ya. Nyari dulu aplikasi snipping. Bentar. Siap ya. Kembali terima foto bersama. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek. Kedahannya gimana? Ya cukup ya. Izin. Silakan Ananda para penanggung jawab meninggalkan roomnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ucapkan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak guru yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf waktunya terganggu oleh kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua bersamai putra-putri kita nanti pada kegiatan pada pelaksanaan. Terima kasih. Saya mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.